Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Fitri Rubeyanti, mahasiswi Prodi Akuntansi Manajerial dengan NIM 411711006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat Kerja pada Karyawan Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam pengangkatan judul di penelitian ini didasari oleh fenomena yang akan saya paparkan sebagai berikut. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Negeri Batam pada tahun 2020, tercatat bahwa permasalahan terbesar yang dialami oleh Poli Batam sejak 9 tahun berdiri yaitu dari sumber daya manusia yang terbatas, khususnya tenaga pendidik yaitu dosen, di mana Politeknik Negeri Batam mengalami ketidakidealan rasio dalam jumlah dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini dimaksud bahwa jumlah dosen tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Batam. Berdasarkan Lakin 2020, ketidakidealan ini mengakibatkan beban kerja dosen menjadi meningkat serta berpengaruh pada menurunnya kualitas layanan pengajaran yang ada di Politeknik Negeri Batam. Salah satu aspek untuk mengukur kualitas layanan pengajaran dan sumber daya manusia di suatu perusahaan dapat dilihat dari semangat kerja yang didasari oleh motivasi dan disiplin kerja. Dalam jurnalnya, Dinata mengatakan bahwa apabila semangat kerja yang dimiliki oleh karyawan menurun, maka bisa berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan dasar penelitian dilakukan oleh Indarti pada tahun 2016, di mana penelitian ini sama-sama berfokus pada motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indarti ada 3 poin, di mana tahun dapat kita lihat di PowerPoint juga bahwa tahun penelitian dilakukan Indarti di tahun 2016 dan pada penelitian ini di 2021. Dan sedangkan selanjutnya itu perbedaan kedua, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Indarti itu menggunakan teknik pengumpulan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan kuesioner dan teknik pustaka. Yang terakhir yaitu teknik sampling penelitian yang terdahulu itu menggunakan Taro Yamame, sedangkan pada saat penelitian saat ini menggunakan non-probability sampling melalui purposive sampling. Dan alasan saya memilih Politeknik Negeri Batam sebagai objek penelitian yaitu saya didasari oleh Lakin 2020 seperti yang sudah saya uraikan juga sebelumnya, di mana kualitas pendidikan itu bisa menurun disebabkan karena ketidakidealan rasio antara dosen dan mahasiswa yang ada di Poli Batam. Selain itu, Poli Batam juga merupakan perguruan tinggi negeri yang terbesar yang ada di Batam. Beberapa permasalahan yang sudah saya jabarkan di atas membuat saya ingin lebih meneliti tentang hal ini. Maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Semangat Kerja pada Karyawan Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sesuai penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis. Dan tujuan penelitian di penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap semangat kerja karyawan Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebagai referensi dan penguat teori, penulis juga melakukan studi literatur terhadap variabel yang diangkat, yaitu variabel motivasi kerja, disiplin kerja, dan semangat kerja, yang dimana variabel motivasi kerja menurut Bahrin 2017, motivasi kerja adalah pendorong dalam setiap diri individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan segenap potensi dan kemampuan secara optimal. Selanjutnya kita lanjutkan ke variabel disiplin kerja. Menurut Syafrin 2016, disiplin kerja adalah suatu bentuk sikap patuh dan wujud perbuatan karyawan untuk mengikuti peraturan yang ada di perusahaan. Selanjutnya semangat kerja, di mana menurut Asnawi 2016 semangat kerja adalah perwujudan atas kondisi mental yang dapat mempengaruhi gairah seseorang dalam menyelesaikan tugasnya secara maksimal. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Motivasi dan disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan merupakan hal penting untuk perusahaan, di mana dengan memiliki karyawan dengan motivasi kerja dan disiplin kerja yang tinggi, memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti yang penulis jabarkan sebelumnya.
Baiklah, beranjak dari hal tersebut, kita lanjutkan ke hipotesis penelitian ini, yaitu hipotesis yang pertama itu motivasi kerja berpengaruh terhadap semangat kerja. Hipotesis kedua, disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja. Sedangkan hipotesis ketiga, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja. Di mana kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu variabel X1 atau variabel independen itu motivasi kerja, dan variabel independen kedua X2 yaitu disiplin kerja, sedangkan variabel dependen yaitu variabel Y merupakan adalah semangat kerja. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, di mana dengan sumber data primer dan data sekunder, di mana data primer ini didapati dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder didapati oleh studi literatur, buku-buku, dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu menggunakan data interval dengan skala Likert. Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data, kami menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk lokasi objek penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Batam. Subjek penelitian ini memiliki batasan masalah yang berfokus pada tenaga pendidik atau dosen. Adapun populasi sebanyak 30 responden dengan teknik sampel menggunakan teknik non-probability sampling melalui purposive sampling dengan kriteria karyawan yang merupakan tenaga pendidik dan merupakan dosen di Politeknik Manajemen Bisnis yang bekerja di Tower A, karyawan aktif yang tidak sedang melakukan cuti panjang, dan karyawan tetap. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu menggunakan kuesioner dan teknik pustaka, di mana teknik pengolahan data yang kami sudah jelaskan tadi melalui bantuan aplikasi SPSS dengan teknik analisis data yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Dalam penelitian ini, variabel motivasi kerja dan disiplin kerja sebagai variabel independen. Menurut Bahri 2017, motivasi kerja adalah pendorong dalam diri setiap individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan segenap potensi dan kemampuan secara optimal dengan indikator yaitu kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, dan keterlibatan. Selanjutnya, variabel independen disiplin kerja. Menurut Mande dan Sahagamu, disiplin kerja itu merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan kinerja karyawan dalam suatu pekerjaan, kinerja karyawan dalam suatu perusahaan dengan indikator itu tepat waktu, penggunaan alat yang benar, berpakaian rapi, dan mengikuti peraturan. Kita lanjutkan. Ke slide selanjutnya, yaitu dalam penelitian ini variabel dependen yaitu variabel semangat kerja, yang dimana menurut Darmawan 2018 semangat kerja merupakan iklim lingkungan kerja yang baik dan menunjukkan rasa kegairahan dalam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan secara produktif dengan indikator pengukuran variabel yaitu minat seseorang atas pekerjaan, pendapatan gaji, status sosial pekerjaan, dan tujuan pekerjaan. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Adapun untuk hasil penelitian dimulai dari gambaran umum perusahaan, yaitu di mana merujuk pada Lakin yang menyatakan bahwa Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu perguruan tinggi di Negeri Batam berakreditas B yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Tercatat pada laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Politeknik Negeri Batam bahwa status awal perguruan Politeknik Negeri Batam itu adalah perguruan tinggi swasta. Namun sejak 2010 resmi menjadi berstatus negeri. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dengan jurusan akademik Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Manajemen Bisnis. Dan selanjutnya Lakin Poli Batam juga menyatakan bahwa perguruan tinggi menerapkan pembelajaran yaitu teaching factory dan dual system yang merupakan sistem pembelajaran dengan pendekatan permasalahan yang nyata yang ada di industri, yang dengan harapan mahasiswa juga memperkaya kepercayaan dirinya dan keterampilan dirinya dalam kebiasaan dalam bekerja nyata. Selanjutnya, dari hasil analisis yang ada yang tertuang juga di tabel, terlihat responden penelitian berimbang sama, yang dimana jumlah responden jenis kelamin perempuan yaitu persentase sebanyak 15 orang dan 50% selanjutnya itu adalah
berjenis laki-laki sebanyak 15 orang. Lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu uji validitas, yang dimana dari hasil pengolahan terlihat setiap butir pernyataannya yaitu berstatus valid. Hal ini disimpulkan dengan dasar keseluruhan item. Pernyataan yang menghasilkan R hitung lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikan yaitu 5%, yang dimana sebesar 0,361. Kita lanjutkan ke uji reliabilitas, di mana yang tertuang pada tabel bermakna bahwa variabel motivasi kerja dan disiplin kerja memiliki crossband alfa yaitu 0,864, yang dimana bernilai 0,864 lebih besar dibanding 0,7. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa setiap item dari pernyataan ini itu reliable, yang dimana memperoleh data yang konstan. Apabila pernyataan ini digunakan kembali, bisa memperoleh jawaban yang sama atau pernyataan yang relief sama dengan jawaban yang sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu uji normalitas. Dari hasil pengolahan, baik dari pengujian histogram dan pengujian p-plot ini menunjukkan hasil datanya itu berdistribusi normal, di mana histogram itu membentuk seperti lonceng, tidak landai, sehingga data ini berdistribusi dengan normal. Selanjutnya dari p-plot tersendiri, yaitu p-plot berada di sepanjang garis 45 derajat ya, nih. Tidak ada yang menjorok ke kiri ataupun ke kanan, maka ini mengindikasikan datanya itu berdistribusi dengan normal. Baiklah, selanjutnya dari uji Kolmogorov-Smirnov ini terlihat bahwa data yang berdistribusi itu normal, di mana angka nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,493 dengan p-value-nya itu penelitian ini 0,493 lebih besar dari 0,05. Sementara uji heteroskedastisitas yaitu menunjukkan bahwa tidak ada terjadi heteroskedastisitas ini dikarenakan adanya titik-titik yang menyebar secara acak. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis regresi berganda, yang dimana penelitian ini dimulai dari uji T, lalu dilakukan lagi uji F, yang dimana di dalam uji T ini kami melakukan mencari angka T tabel, yang dimana dengan rumus delta dibagi 2 dibagi N jumlah responden, yang dimana dikurangi K dengan jumlah variabel kami itu X1 dan X2, lalu dikurangi 1. Dari rumus ini didapatilah hasil 2,052, yang dimana hasil pengujian tadi didapati bahwa jadi hipotesis itu dapat diterima apabila T hitungnya lebih besar dibanding T tabel, yang dimana kita dapat lihat di sini T hitungnya yang sudah kita hitung, ini adalah T tabelnya. Maka dari hasil hipotesis dua hipotesis yang ada di sini itu sesuai bahwa T hitung harus lebih besar dari T tabel, dan sama hipotesis kedua itu T hitungnya lebih besar dibanding T tabel, maka hipotesis ini diterima. Baiklah, kita lanjutkan ke uji F atau uji simultan, yang dimana sebelum kita melakukan uji F kita sudah melakukan uji T, yang dimana uji T tadi sama seperti uji T, uji F juga harus mencari F tabel dahulu dengan rumus delta dibagi 2 dibagi dengan jumlah responden dikurangi dengan jumlah variabel dikurangi 1, dan didapati hasil F tabelnya 3,35, dan dimana dengan hasil penghitungan tadi, apabila F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ini bermakna diterima. Jadi dari hasil penghitungan ini juga dapat kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ketiga ini diterima. Selanjutnya, pengujian koefisien determinasi ini besar S-square-nya bernilai 0,748, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh variabel motivasi kerja X1 dan disiplin kerja X2 secara simultan terhadap variabel semangat kerja Y sebesar 74%, 74,8%.
Baiklah, kita masuk di slide pembahasan yang dimana berdasarkan hasil yang dinyatakan, selanjutnya didapati dua variabel independen yaitu motivasi kerja dan disiplin kerja serta berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu semangat kerja. Adanya pengaruh positif pada disiplin dan motivasi kerja menunjukkan semakin tinggi disiplin dan motivasi kerja dan maka semakin meningkat semangat kerja karyawan. Hal ini dikarenakan Politeknik Negeri Batam sudah menciptakan iklim lingkungan kerja yang baik dalam mengoptimalkan gairah karyawan dan melaksanakan pekerjaan secara optimal atau produktif. Adanya semangat kerja yang baik semakin memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya dari hasil pengujian ini, pengujian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri 2017 yang mendapatkan hasil motivasi kerja berpengaruh terhadap semangat kerja. Penelitian terdahulu yaitu Pauki 2017 yang menyatakan disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja, dan penelitian terdahulu oleh Indarti yang 2016 yang mengatakan bahwa hasil motivasi kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap signifikan terhadap semangat kerja. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, itu ke slide kesimpulan dan saran. Nah, di mana kesimpulan dari penelitian ini yaitu motivasi kerja secara parsial berpengaruh dengan pengukuran menggunakan indikator motivasi kerja yang terdiri dari kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan disiplin kerja. Dengan pengukuran menggunakan indikator tepat waktu, penggunaan alat yang benar, berpakaian rapi, mengikuti peraturan, dan dapat mempengaruhi karyawan terhadap perilaku semangat kerja. Dengan pengukuran menggunakan indikator yang terdiri dari minat seseorang atas pekerjaannya, pendapatan gaji, status sosial, serta pekerjaan dan tujuan pekerjaan. Selanjutnya, saran di penelitian ini didasari oleh penelitian, analisis data, serta kesimpulan yang penulis lakukan. Penulis berharap untuk penulisan selanjutnya bisa memperdalam penelitian tentang menambah variabel independen selanjutnya seperti work environment, gaya kepemimpinan, dan faktor lainnya terkait dengan semangat kerja sehingga dapat membuat hasil penelitian ini lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon saran dan kritiknya dari Bapak Ibu penguji, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.